Pilpres kemarin ya, siapa yang tahu, tahu-tahu wakilnya ini Betul. Ma'ruf Amin. Siapa yang tahu Prabowo bakal bawa Sandiaga Uno Iya. gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang walaupun kita udah rancang sedemikian rupa, Betul. tapi pada akhirnya nanti akan ada ya kepentingan-kepentingan tertentu yang harus memasukkan kemana pasnya gitu. Jadi kalau menurut Kakak Eka, apa memang Kakak Rahmat? Tapi kalau saya sendiri Iya. pribadi, Iya, pribadi. paling pas Gorontalo, Gubernur Gorontalo. Jadi membangun tanah leluhur ya? Iya. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Ya, edisi Selasa ya, 12 Oktober 2021 Bang Jago ya memantau suasana acara ya. Acara Partai Nasdem yang berlangsung di Grengki. Jadi setelah melakukan aktivitas juga meliput ya kegiatan Partai Nasdem, Bang Jago ya diskusi santai bersama Kakak Rahmat Rizka Abdul yang akrab disapa Kak Eka ya. Jadi Bang Jago lagi di samping Kakak Eka. Ingin menyapa bro. Assalamualaikum Kak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kita buka bisa masker dibuka, aja nih ya. Dibuka masker aja kita. Iya, iya. Jadi gimana Kak Eka untuk kabar saat ini Kak Eka di masa pandemi saat ini gimana kabar? Ya, alhamdulillah kita selalu ngeliat ini ya, kondisi wilayah di Jakarta dan Iya. di Gorontalo seperti apa, baru bisa ngatur-ngatur rencana. Jadi bro, ini juga bosnya Bang Jago bro. Kakak Eka ini juga sebagai bendahara Garda Pemuda Nasdem Provinsi Gorontalo ya. Jadi ketumnya itu Kakak Ramada tahu yang ada power di pusat bro. Ya. Jadi Kak gini Kak. Ini kan setiap pengawalan untuk KKRG kan. Ini berbagai kesibukan. Ya. Ini kemarin juga kan Kakak Rahmat ini sempat mau ke Gorontalo tapi batal gitu. Dalam menghadiri untuk pelantikan para pengurus ya, pengurus Nasdem baik kota kabupaten ya yang ada di Gorontalo. Jadi bisa nggak dijelaskan Kak untuk ya selaku juga ya pendamping KKRG? Ya, memang kalau soal pekerjaan KKRG ini kan Siap. banyak ya. Tanggung jawabnya dia tuh secara nasional. Iya. Ini pun udah nggak mikirin perusahaan. Jadi betul-betul mikirin tentang kerjaannya dia di DPR Iya. dan di partai. Gitu. Jadi ya dengan posisi dia sekarang itu banyak hal-hal yang kadang kita sudah rencanakan jauh-jauh hari, Iya. terpaksa harus ada perubahan mendadak, itu udah biasa sekali. Gitu. Apalagi jabatan sebagai wakil pimpinan Iya. DPR RI ya. Apalagi juga di DPP partai juga dia sebagai komando pemenangan Siap. Sulawesi, Iya. itu butuh perhatian dia yang sangat besar, sehingga memang ada hal-hal yang kadang-kadang ya kita sudah atur buat ini, bangsa mesti berubah. Kayak yang terakhir ini saya udah di bandara baru tahu bahwa KKRG mundur. Kedatangan KKRG di Gorontalo. Ini setiap daerah ini akan menggelar pelantikan. Itu KKRG akan masih menetap di Gorontalo atau besoknya langsung balik? Sebetulnya semua kegiatan itu sejatinya dia datang. Iya. Jadi dari awal DPD kota, kemudian disusul Bone Bolango. Betul, nggak hadir Itu kan seharusnya kemarin, dia iya. hadir, tapi akhirnya karena acara yang penting juga di DPP, Iya. mengharuskan dia hadir. Jadi karena juga urusan DPD ini sebetulnya kan udah full tanggung Iya. jawab dari DPW. Siap. Jadi ibaratnya KKRG sunnah lah. Tapi sebisa mungkin dia bisa hadir, tapi kalau memang ada yang dikira diperlukan lebih penting lagi dia di Jakarta, baru dia mohon maaf gitu belum bisa. Jadi bro, ini penjelasan Kakak Eka juga ini ya, sebagai asisten pribadi ya, pribadi Kakak Rahmat Gobel dalam mengawal program. Kakak Eka juga sebagai peserta dalam Ya. kegiatan Partai Nasdem TOT.
Itu bisa nggak dijelaskan Kak Eka ini? Ini acara TOT ini apa gitu? Ini kan sebagai bendahara juga katanya. Iya. Begini, ini TOT kedua Iya. selama Nasdem, DPP Nasdem Wah. membuat kegiatan Iya. training of trainers. Artinya kita nih yang sebagai wakil-wakil ketua di DPW ini DPW. diharapkan sudah bisa menjadi pelatih lah ibaratnya gitu Iya. ya. Jadi mereka membekali kita untuk kerja-kerja partai di masyarakat. Siap. Jadi apa yang seperti saya contohnya memang awalnya lahir dari pengusaha gitu kan. Kemudian terjun di partai sama dengan KKRG gitu. Iya. Hal Dari seperti pengusaha ini, terjun ke partai gitu. Iya. Politik. Hal seperti ini kan memang hal yang baru buat kita. Tapi memang namanya politik itu kan sebetulnya udah menjadi keseharian kita di lingkungan rumah atau Iya, di kelompok-kelompok tertentu gitu. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru, tapi kita lebih fokus lah sekarang ke politik. Untuk itu tetap butuh pelatihan-pelatihan yang kira-kira bagaimana cara menghadapi kebutuhan, kita bisa tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat baik di Gorontalo atau di Indonesia pada umumnya gitu. Iya. Jadi membicarakan soal isu-isu yang akan kita kerjakan di Partai Nasdem ini untuk memperbesar cakupan dari Partai Nasdem sendiri. Juga acara TOT ini juga kan akan berlangsung selama 2 hari ya? 3 hari. 3 hari. Jadi Kak Eka selain ketua Garda, ya bendahara Garda, itu jabatan ya di DPW itu sebagai Saya di DPW sebagai wakil ketua bidang hubungan antar sayap dan badan. jadi bro, ini Kak Eka ini ternyata juga pengurus DPW ya, yang ada di Gorontalo juga Partai Nasdem. Ada nggak penyampaian ini kan mengenai juga ya perhelatan yang sekarang ini ya menjadi wacana bahwa Kak Rahmat Gobel ini ya sudah kemarin-kemarin ya sebagai calon gubernur lah. Ini juga Cahaya dari Timur. Ya. Kan Kak Eka juga lebih tahu kan, Ya. paham benar bahwa kayak ini kalau dilihat KKRG selalu menyampaikan seperti ini. Kalau menurut Kakak Eka supaya tidak bisa membingungkan masyarakat Gorontalo ya, bisa nggak ada bocoran sedikit? Jadi terkait, begini, ya, kalau saya ini menjelang pilgub ya. dan juga ya Di sini saya berbicara sebagai orang yang ada di sekitar KKRG juga gitu kan. Memang sebetulnya perhelatan ini masih sangat jauh, masih 2024. Tapi memang persiapan itu kan sudah mulai kita mesti siapin dari sekarang. Betul. Nah tentunya berbagai macam plan A, B, C itu udah kita siapin juga. siap. Itu samalah gitu. Coba kita contoh kemarin waktu Pilpres kemarin ya, siapa yang tahu wakilnya ini Betul. Ma'ruf Amin. Siapa yang tahu Prabowo bakal bawa Sandiaga Uno Iya. gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang walaupun kita udah rancang sedemikian rupa, Betul. tapi pada akhirnya nanti akan ada ya kepentingan-kepentingan tertentu yang harus memasukkan kemana pasnya gitu. Jadi kalau menurut Kakak Eka, apa memang Kakak Rahmat? Tapi kalau saya sendiri Iya. pribadi, Iya, pribadi. paling pas Gorontalo, Gubernur Gorontalo. Jadi membangun tanah leluhur ya. Iya, karena Jadi itu sudah menjadi mengabdi tanah leluhur. iya, karena memang dia tuh berpolitik itu niatannya itu yang kuat, itu yang paling kuat adalah untuk membangun tanah leluhurnya. Tapi gini Keka, ini kan dibanding gubernur atau cawapres, itu kan lebih menonjolkan jabatan di atas. Ya, Jadi betul. bisa memperhatikan Gorontalo. Itu nggak menutup kemungkinan. Ya, Tapi ini secara pribadi ya, Kak Eka juga. ini kita bicara pribadi aja ya, Iya. tidak bawa nama partai. Iya, ada perintah, Iya, ada partai, artinya, ada- Iya. Jadi nggak apa namanya KKRG ini mau dibawa ke tingkat nasional oke, Iya. ke lokalan tapi lebih oke. Siap, siap. Nah, kalau saya ngelihatnya lebih begini loh. Bukan masalah orang banyak yang bilang, wah dia levelnya tuh udah tinggi, nggak Iya. perlu lagi ke Ke Gorontalo Gorontalo lagi. pangkatnya agak Tapi ya, saya sebagai orang dekatnya itu ngelihat dari dulu tuh niatan beliau gitu untuk bangun Gorontalo. untuk bangun tanah leluhur. Jadi ketika dia merasa bahwa Gorontalo tuh sebenarnya bisa diatur sedemikian rupa jadi lebih bagus. Dari kemarin-kemarin udah dari awal provinsi jadi provinsi sendiri, kemudian beberapa gubernur, 2 kali Iya. gubernur, dia rasa kok nggak ada yang maksimal gitu kan. Betul. Ya disitulah tumbuh rasa untuk gimana caranya, kayaknya tinggal saya nih yang Iya, iya, gitu. Kalau saya ngeliat bahasa dari bahasa Betul, ini iya, ya. iya, Gitu. siap.
kayaknya perlu saya turun gitu untuk sebenarnya ini bisa loh gitu. Iya, Ada loh cara, bisa loh begini. Kan nggak mesti semuanya juga mesti apa yang jadi ininya Gorontalo gitu, apa yang sudah menjadi misalnya kayak APBD-nya Gorontalo berapa Iya. itu yang diolah kan kita nggak usah berkutat di situ. Siap, Kita tahu KKRG ini punya link yang sangat luas. betul. Linknya tuh kayak teman aja gitu. Misalnya ke pengusaha siapa, pengusaha siapa. Gitu. Jadi Itu untuk pertemanan Gorontalo dia. ya. Jadi bantuin gua dong buat Gorontalo. Itu kan bahasa itu lebih enak dibanding Betul. kita datang bawa proposal, Pak. Kalau Iya, bantu iya. saya Malu-maluin dibanding aja. teman, iya. Bukan malu-maluin, artinya proses itu orang lebih senang dengan hubungan emosional, Siap. hubungan kepercayaan. Saya Iya. udah percaya dengan Bapak, gitu. Oke, apapun kita bisa Karena pertemanan, karena kerjasama. punya link. Iya, Pasti ya, udah ini demi KKRG juga, demi Iya. Gorontalo ya, Iya. masyarakat Gorontalo. saya rasa Iya. kalau emang niatan itu dari dasar niatan itu Iya, yang bikin dia kepingin lah luar biasa. untuk jadi Jadi KK ini, DM1. ini sekarang juga, ini kan santai juga ya. Iya, santai. KK ini aktivitasnya sekarang ini apa gitu? Ya. Jadi selain mendampingi KKRG sebagai staf ini juga kan. sebenarnya gini. Ini Gorontalo ini memang sering datang atau? Iya. Kan sudah lama juga ini KK ini. Iya, Kakak Kesibukan Yodi KK. lihat sendiri. Iya, KKRG itu banyak tenaga ahli, betul. staf ahli karena memang urusannya itu banyak. Sehingga memang dia butuh orang-orang tuh yang banyak. Iya, iya. Ini dikasih tanggung jawab ini, dikasih tanggung jawab itu gitu. Jadi masing-masing Jadi sudah- masing-masing punya tupoksi untuk Iya. dalam melaksanakan tugas KKRG ada ya. hal-hal yang bisa kita ceritain. Siap. Oh, sini megang ini. Ada hal juga yang ya kita Oke. aja lah. Iya, iya. Jadi kayak gini, ini kan supaya orang juga pingin. Ini menjadi ya penyampaian juga ke KIK. Partai Nasdem untuk menghadapi Pileg, Pilgub ya, pertarungan ya 2024. Hanya KIK yang bisa untuk ya kalau menurut prediksi KIK gimana untuk Partai Nasdem sendiri dan persiapan saat ini kan setelah Kalau saya melaksanakan- mau bicara Iya. ini, saya harus kembali ke tupoksi saya. Iya, Saya sebagai wakil ketua bidang sayap dan iya. badan DPW, ya. DPW, artinya itu menjadi fokus saya untuk bagaimana mereka sayap-sayap badan ini seperti Garda, Garnita, Baret, ada Tani, ada buruh, Iya. macam-macam itu ada soal hukum, badan hukum. Harapan KIK aja lah. Iya. Iya. Kalau dari kita sendiri pasti dulu saja Nasdem dari nol. Kita bergerak. Coba siapa yang bisa bayangin sekarang? Betul. Dari satu kursi, Satu kursi, Wakil jadi Kabupaten kalau nggak salah Gorontalo 17 kabupaten kota, 6 provinsi, 1 DPR RI, bisa itu dan mencari rekor juga ya. suara individu terbanyak. Iya, Nah, sekarang kita sudah ada lah iya. program-program yang kita bawa, kita aspirasikan untuk Gorontalo. Gitu. Dengan modal itu juga kan artinya Betul. mikir nggak? Iya, 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 Dari iya. nol bisa Nol. segitu. Nah, sekarang Apalagi kita menjelang ada- 2024 ya. Nah, kita sekarang udah ada program. Program. Ini untuk ini udah jelas-jelas semua KKRG program. Jadi sapu bersih KIK ya. 2024 sapu 2024 nggak ada sapu bersih. sapu bersih ya. Jadi bro, setelah diskusi santai bersama Kakak Eka yang punya power di pusat dan daerah juga ya. Karena beliau selalu dekat dengan seluruh masyarakat Gorontalo. Jadi Bang Jago pengen akhiri. Makasih nih Kak Eka ya. Siap. Sudah Sama-sama. diskusi santai. Sukses selalu Bang Iya, Jagonya. makasih, Kak Eka. Semoga bisa Iya. ada inovasi-inovasi lagi yang baru. Dan Siap. Yodi, saya kenal Yodi itu udah cukup lama. Siap. Dari Ini awal 2016. yang mengawal saya ketum masuk, ya. iya, saya masuk ke Gorontalo mulai dari pembentukan Garda. Iya, itu saya iya, udah kenal iya, Kakak iya. Yodi. Jadi wah banyak deh seru. Kejadian-kejadian yang lucu-lucu. Jadi ya lumayan cukup inilah, cukup Oke. banyak pengalaman. Iya, iya. Jadi bro, setelah diskusi santai bersama Kakak Eka juga ya, Bang Jago pengen akhiri. Bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.